satu hati selalu dinanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore sahabat sehat Mari Pro dimanapun berada. Ya, bertemu lagi sore hari ini ya, di ajang yang kita tunggu-tunggu tentunya, yaitu Lentera Ramadan bersama Jamu Teras Mari Pro. Baiklah, masih di langkah kerja yang kelima ya, di bulan April tahun 2022 tentunya, bertepatan dengan hari Selasa hari ini ya. Selamat sore untuk sahabat sehat Mariko yang masih setia monitor di jaringan Mnet Radio sore hari ini. Mungkin tengah berkumpul bersama keluarga tercinta sembari menunggu waktu berbuka ya. Selamat sore tentunya, selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga formasi 18 waktu Indonesia Barat nanti. Ada Rizky di sini akan menemani ya tentunya dalam program Lentera Ramadan kali ini. Kita juga bersama Al Ustadz kita yang sudah standby di studio. Baik sahabat sehat Mari Pro, sore hari ini kita tentunya terhubung dengan 13 stasiun radio sore ini ya. Kita isi sapa satu persatu dulu deh ya. Selamat sore untuk yang monitor dari 91,2 M radio dari kawasan Kabupaten Sijunjung, juga dari 89,7 SKFM dari kawasan Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, juga dengan 100,6 Piaman FM di kawasan Kabupaten Padang Pariaman, 92,0 Garis Pantai FM di kawasan Kabupaten Pesisir Selatan, juga dengan 87,9 Belbis FM di Kota Solo, 91,3 Dharma FM di kawasan Kabupaten Dharmasraya, 101,3 Pro Libas FM di kawasan Kabupaten Dharmasraya, juga 91,9 Jaya FM di kawasan Kabupaten Bungo Jambi, 90,8 MC Radio di kawasan Kabupaten Tebo Jambi, juga dengan 104,2 Tasya FM di kawasan Kabupaten 50 Kota dan sekitarnya. Selamat sore juga untuk yang monitor dari 91,5 Arif FM di kawasan Kota Payakumbuh juga tentunya. Selamat sore pokoknya yang mendengarkan suara Rizky pada sore hari ini. Dapat salam spesial dari Rizky Studio Tasya. Baik sahabat sehat ya, langsung saja tanpa berlama-lama lagi sama-sama kita persiapkan diri ya, berniat menuntut ilmu agama tentunya. Kita dengarkan bersama-sama ceramah yang akan dibawakan oleh Ustaz kita. Sebelum itu kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sore ini Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Perjalanan dari rumah ke sini gimana, lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, karena biasanya jam segini udah ramai yang cari buka. Iya. Baiklah, sore hari ini apa nih yang menjadi tema kita Ustaz? Insyaallah kita angkat tentang rukun puasa. Rukun puasa ya. Baiklah, untuk sahabat saya Mariko dimanapun berada, yuk sama-sama kita dengarkan tafsir yang akan disampaikan oleh Ustaz kita. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabatku
dimanapun Anda berada. Segala puji dan syukur kembali kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan segala sesuatunya, baik yang terdapat di langit ataupun yang berada di bumi, termasuk makhluk hidup, baik itu dalam bentuk kita manusia ataupun berupa hewan ataupun dalam bentuk tumbuhan, jin, setan dan sebagainya, ataupun makhluk yang tidak hidup berupa bebatuan mungkin, begitu juga angin yang bertiup dan segalanya Allah ciptakan tanda bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selaku hamba Allah, maka pandailah kita mempergunakan apapun yang diberikan Allah kepada kita dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga katakan, jika kalian pandai bersyukur kepadaku, kata Allah, maka aku akan tambah nikmat itu kepadamu. Sebaliknya, jika kalian tidak mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih, kata Allah. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita hadiahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan dua pedoman untuk kita semua. Selagi kita pegang teguh dua peninggalan beliau, selagi kita jadikan suatu petunjuk, suatu acuan, suatu timbangan dalam kehidupan, maka Rasulullah katakan, lan tadillu abada. Sekali-kali, kata Rasulullah, tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, berbicara masalah puasa, tentu sedikit banyaknya kita mengetahui apa itu puasa dan bagaimana pula cara menunaikannya. Bahkan dari kita mungkin sekolah SD ataupun tingkat SLTP dan selanjutnya sudah diberikan gambaran bagaimana yang namanya puasa. Kalau kita melihat daripada rukunnya Islam, maka salah satu daripada rukun Islam itu adalah menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Kalau seandainya Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah tegas ternyata mengatakan di sana, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini jelas dan tegas Allah katakan, wahai orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan kepada kalian untuk menunaikan ibadah puasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, yang tujuannya adalah tak lain dan tak bukan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan, semoga kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kalau seandainya Allah mengatakan yang kata-kata la'alla, artinya apa? Bahwasanya dia yang melakukan sesuatu ibadah itu semoga. Jadi artinya apa? Puasa tidak menjamin seseorang menjadi hamba Allah yang bertakwa. Tapi dengan puasa, insya Allah mudah-mudahan menjadikan engkau sebagai hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Berbicara masalah takwa, tentu kita harus tahu Allah juga katakan,
Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Maka ketika kita ingin menjadikan kehidupan kita, menjadikan diri kita paling tinggi derajatnya di sisi Allah, maka tentu kita berupaya menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, maka salah satu caranya, jalannya adalah Allah berikan dengan menunaikan ibadah puasa. Kalau seandainya masalah puasa, tentu kita ingin bagaimana caranya, apa yang harus dipersiapkan dalam rangka menunaikan ibadah puasa. Ada yang namanya rukun. Kalau rukun ini tentu tidak mesti ada. Ada bahannya, ada sesuatu untuk menunaikan ibadah puasa. Kalau seandainya nggak ada, gimana? Nggak sah puasanya. Maka yang penting untuk kita ketahui apa saja rukun daripada puasa. Kalau seandainya kita menunaikan suatu ibadah, nggak tahu rukunnya, gimana menunaikannya? Atau nggak tahu rukunnya, apakah ibadah kita diterima atau malah nggak sah? Itu persoalan dalam agama kita. Maka apa saja rukun ibadah puasa itu? Yang pertama, rukun puasa itu adalah tak lain dan tak bukan apa itu yang disebut dengan niat. Nah ini, ada niat. Seseorang untuk melakukan ibadah mesti ada niat. Apapun ibadahnya, baik itu sholat, ada niatnya. Baik itu berwudu, ada niatnya. Baik itu menunaikan ibadah puasa, ada niatnya. Maka yang penting, Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu bergantung kepada niat. Apa niat daripada ibadah itu, itulah yang kita dapatkan. Makanya jelas dan tegas Allah katakan, sesungguhnya kata Allah, kalau kita ingin ibadah kita diterima oleh Allah, maka niatkan segalanya karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah ini penting untuk kita ketahui. Sesungguhnya solatku, ibadahku, apapun bentuk ibadahnya, hidupku dan matiku hanya karena Allah. Kalau seandainya ibadah kalau bukan karena Allah, maka nilainya nggak ada, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau puasa ingin dipuji oleh orang lain, nggak ada artinya. Atau ada yang puasa mungkin di dekat orang-orang sekitar saja, di dekat mertuanya mungkin, di dekat orang tuanya mungkin, di dekat kekasihnya mungkin. Tapi kalau nggak ada semua itu, nggak puasa. Nah ini, makanya dalam sebuah sunnah dikatakan, asamni, puasa itu untukku, wa ana ajzibi, aku yang akan membalasnya. Nah ini persoalan. Ini suatu hal yang mesti kita ketahui. Puasa itu untukku kata Allah, dan aku yang akan membalasnya langsung. Kenapa seperti itu? Kalau orang sholat bisa kita tahu apakah dia sholat atau enggak, bisa kita tahu. Contoh, kita bekerja pada suatu kantoran sama, kantornya sama, tempat duduknya juga sama. Lalu ketika azan zuhur masuk, kita sholat. Ternyata dia tidak sholat, tahu kita kalau dia tidak sholat. Tapi kalau puasa mungkin saja kita nggak bisa tahu apakah dia puasa atau tidak. Suatu contoh, kita lihat, kita mau ambil wudhunya.
Lantas ketika kita ambil wudhu, yang satu, yang kita dikiranya yang satu, yang dia dikiranya yang satu lagi. Maka mungkin ketika kita atau dia memasukkan air ke dalam mulutnya, dia teguk satu teguk, mana mungkin kita tahu, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah puasa. Gak ada kita yang tahu bahwasanya orang lain itu puasa atau enggak. Yang tahu itu kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pentingnya dalam berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang tidak berniat berpuasa sebelum fajar, maka puasanya itu nggak sah. Ini pentingnya niat. Untuk melakukan suatu puasa, penting untuk melakukannya. Kalau nggak ada niat, nggak sah. Makanya oleh sebab itu, setiap puasa yang akan kita lakukan, awalnya dengan niat. Itu rukun yang pertama. Lantas yang kedua apa? Yang kedua tak lain dan tak bukan, rukun puasa itu adalah menahan diri kita dari segala apa yang membatalkan puasa. Sedikit banyaknya tentu kita tahu apa saja yang membatalkan ibadah puasa. Mungkin itu yang disebut dengan makan, ataupun yang disebut dengan minum, atau apapun hal lain yang mungkin insya Allah kita angkat pada tema berikutnya. Dengan artian apa? Kalau seandainya kita nggak mampu untuk menahan segala apa yang membatalkan puasa, maka puasa itu dapat dipastikan batal, nggak sah. Makanya rukunnya penting. Seseorang kalau seandainya sudah puasa, mesti melengkapi rukun daripada suatu ibadah yang disebut atau yang disebut dengan puasa. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, makanya oleh sebab itu, kalau seandainya kita ingin puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang pertama langkahnya itu penuhi rukun puasa. Sebab kenapa? Kalau kita sudah melakukan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, nah ini penting ini. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini kata Rasul. Siapa yang menunaikan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan perhitungan, kata Rasul, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Maka ini suatu harapan yang dimiliki setiap orang yang beriman tadi, yang menunaikan ibadah puasa tadi. Salah satu harapannya adalah bagaimana dosa yang dia lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, kepada kita kaum muslimin, sahabatku dimanapun anda berada, mudah-mudahan tausiah yang kita sampaikan pada saat ini, yaitu tentang bagaimana rukun puasa, insya Allah dengan telah mengetahuinya apa saja yang menjadi rukun puasa, bisa menjadikan kita sebagai orang yang bisa menunaikan ibadah puasa dengan baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun.